Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, Mbak Marisa ini kalau dari usia sekarang usianya berapa? Usianya 16 tahun. 16 tahun. Berarti kalau dibuat tanggal lahir tepatnya tanggal berapa itu? Tanggal lahirnya Nah, 11 Maret 2006. Maret 2006. Berarti 16 tahun lebih bulan 3, 8, lebih 5 bulan ya, kurang lebih ya. 5 bulan lebih lah. Terus kalau selama 16 tahun ini Mbak Marisa punya hobi apa yang paling disukai di dalam beraktivitas apa? Hobi. Ya kesukaan lah. Apa ya? Suka apa sih? Eh, Lebih suka kayak beres-beres yang kayak dari beres-beres sesuatu gitu, Ustaz. Kayak Oh, beres-beres misalnya kayak apa tuh, tempat atau ruang begitu uang. tidak rapi terus menjadi rapi, Iya, belum tertata menjadi lebih tertata begitu ya. iya. Oh, menarik. Sejak kapan Mbak Marisa menyukai hobi itu? Mungkin dari SMP. Oh, dari SMP sudah muncul. SMP kan sempat mondok. Ya, ya, itu ya awalnya. Nah, itu apa tuh yang paling dirasakan perasaannya ketika melakukan proses beres-beres itu seperti apa Mbak? Yang dirasakan? Apa ya? Seneng aja gitu kalau misalkan ngeliat sesuatu tempat atau barang yang kurang rapi tuh kayak sumpek sendiri gitu seterlihatnya. Jadi kalau misalnya ngelakuin itu kayak kalau udah lihat rapi gitu kan kayak senang gitu kayak. Iya. Oh. Nah, ngomong-ngomong dengan seneng, sesuatu yang seneng, ini kalau ke depan nih Mbak Marisa bisa 1 minggu, 1 bulan, atau 1 semester, mungkin 1 tahun ke depan, apa ini yang benar-benar ingin diraih dengan senang, ingin dicapai dengan senang? Ada nggak Mbak Marisa? Akan dicapai dengan senang. Mungkin karena 1 bulan ke depan itu kan bakal PTS, Ustaz. PTS ya. Ya, jadi kayak dari kan Marisa tuh punya kayak target gitu pengen lolos SNMPTN. SNMPTN ya. Jadi syaratnya SNMPTN itu kan nilai dari semester 1 sampai semester 5 itu naik, Naik. nggak boleh turun. Oh ya, Jadi, ya. jadi dari kelas 1 ini semester 1 Hmm. kayak buat nentuin sekarang tuh nilai kamu mau berapa gitu. Ya, ya. Itu yang paling akan diraih dengan senang hati ya 1 bulan ke depan ya. Mulai Iya. PTS itu ya. Memang berapa yang ditarget sama Mbak Marisa supaya 1, 2 naik, 3 naik, 4 naik, sampai semester 5 naik terus. Kalau semester besok ingin meraih nilai seperti apa? Mungkin karena ini kan semester pertama, jadi kalau Ya, ngambilnya nggak terlalu tinggi. Kalau misalkan ya. terlalu tinggi nanti kan semester kedepannya naikinya bakal lebih keras lagi. Jadi paling nggak tuh per mapel 80 rata-ratanya. Per mapel 80 ya. Mungkin semester depannya naikin jadi 85 atau berapa. Oke. Ini kalau memutuskan per mapel 80 untuk setiap mapel ya? Rata-rata. Rata-rata. Jadi rata-rata setiap mapel ya. Itu apa Mbak Marisa yang menyebabkan memilih angka 80? Apa ini? Mengapa memilih angka 80? Nah,
Selain yang tadi sudah diceritakan, supaya nanti semester berikutnya naiknya tidak terlalu keras tadi yang disampaikan. Ya. Ngambil apa ya? KKM kelas 1 itu kan 78 Ustadz. 78 ya. Nah, jadi kan dianggap tuntas itu kan 80 udah masuk tuntas gitu. Oh. 82 itu kan udah tuntas. 10 sampai 82 dianggap tuntas. Jadi ini berarti mengapa itu penting diraih, karena bagi Mbak Marisa untuk apa nih ya? Supaya bisa melewati KKM 70. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, berarti nanti di PTS targetnya rata-rata setiap mapel 80 itu ya? Ya, rata-rata targetnya. Kalau bisa lebih ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, berarti sekaligus ini bisa menjadi tanda. Jadi 1 bulan ke depan ketika PTS, kalau nilainya rata-rata 80 atau lebih, itu berarti target Mbak Marisa berhasil ya? Ya. Nah, berikutnya begini. Kan 80 ya, tadi sudah syukur bisa lebih. Nah, Mbak Marisa ketika anggap sajalah Mbak Marisa sekarang sudah selesai PTS, anggap saja ini sekarang sudah selesai PTS ya. Terus nilainya itu juga kebetulan bisa mencapai tadi minimal 80. Apa yang bisa tergambar jelas di pikiran Mbak Marisa dan perasaannya Mbak Marisa? Boleh diceritakan? Yang mestinya bersyukur banget. Bersyukur ya. Seneng banget gitu, kayak ya. Usahanya yang udah dilakuin, soal belajarnya gitu nggak sia-sia gitu. Oke. Dan bersyukur dan seneng banget karena usahanya tidak sia-sia. Baik. Nah, kalau kita anggap itu sudah terjadi ya, walaupun itu masih 1 bulan ke depan, itu persisnya estimasi saja atau kira-kira itu tanggal berapa rasa syukur dan rasa senang terkait dengan capaian nilai itu akan terjadi. Ini belum pasti sih, cuman estimasi kemungkinannya. Mungkin akhir bulan September mungkin ya Ustaz. Akhir bulan September. Ya. Okay. PTS itu kan mulai pertengahan September ya. Sampai PTS itu 8 hari ya, sekitar itu. Akhir September. Akhir September ya. Nah, kemudian kan angka sudah dicanangkan, setiap mapel rata-rata juga sudah dicanangkan, dan itu berarti menjadi tanda yang sahih begitu. Nah, sekarang Mbak Marisa boleh nggak cerita apa karakter atau nilai diri Mbak Marisa yang bisa menjadikan Mbak Marisa yakin ya, ini karakter diri, tentu saja dengan pertolongan Allah ya, maksudnya ya karakter diri yang membuat Mbak Marisa yakin bisa mencapai target itu, apa Mbak? Yang pertama, Marisa itu anaknya tuh kayak Ustaz, kalau misalkan dia punya keinginan, dia tuh bakal berusaha mencapai itu. Pokoknya tuh, ayo kamu tuh harus bisa gitu. Jadi, ayo kamu harus bisa. Ulet Kalau ya, ulet. Kalau dipadankan menjadi ulet ya. Ya, kalau kata orang tua Marisa tuh, kamu tuh telaten. Oke, telaten. Berarti ada 2 ya. Telaten. Serius juga, kalau misalkan udah punya tujuan itu ya udah serius sama yang udah di. Oh yes. Berarti ada 3 ya paling tidak ya, walaupun yang 1 dari orang tua. Orang tuanya Mbak Marisa. Jadi yang pertama ulet, serius, terus yang dari orang tua, kata orang tua tadi adalah telaten ya. 3 ini ya. Jadi dengan 3 karakter ini insya Allah Mbak Marisa mempunyai keyakinan ya. Keyakinan maksudnya kalau qadarulahnya nanti urusan Allah, keyakinan bisa mencapai ya.
Bismillah, bismillah. Bismillah, oke. Nah, sekarang begini Mbak Marisa, kan tadi di awal tujuan yang ingin diwujudkan kan akhir September, minggu keempat September itu mempunyai hasil nilai minimal 80 rata-rata untuk tiap mapel ya. Menurut Mbak Marisa kalau dibuat sebuah kalimat yang utuh begitu, kalimatnya jadi kayak apa itu? Jadi tadi targetnya, tanda-tandanya sudah, terus waktunya kapan persisnya juga sudah, bulan keempat bulan September. Terus kalau dibuat kalimat itu seperti apa? Dibuat kalimat target lah, kalimat target yang ingin dicapai. Saya dalam sebulan ke depan akan belajar sungguh-sungguh untuk mengikuti PTS sehingga saya mendapatkan hasil yang saya harapkan, yaitu rata-rata setiap mapel minimal 80 ya. Itu akan dicapai kurang lebih minggu keempat bulan September tahun 2022. Itu yang menjadi target spesifiknya atau target detailnya yang Mbak Marisa ingin raih. Nah sekarang begini Mbak Marisa, boleh diceritakan kondisi Mbak Marisa saat ini yang berhubungan dengan persiapan menuju target itu kayak apa? Boleh diceritakan? Kondisi apapun yang bisa diceritakan. Yang pertama, sekolah zaman sekarang tuh padat ya Ustadz. Ya, padat. Dari pelajarannya tuh pasti setiap hari itu ada tugas gini. Terus belum kalau di rumah itu kan Marisa punya tanggungan ngajar juga Ustadz. Ngajar apa nih? Quran Ustadz. Ngajar Quran ya. Jadi mungkin Marisa tuh masih kebingungan membagi waktunya gitu loh Ustadz. Oke, kebingungan. Belum waktu buat hafalan sendiri, waktu buat belajar dan lain-lain. Masih. Jadi kalau dilihat dari kondisi sekarang itu kondisinya adalah Mbak Marisa ini sekolahnya padat, setiap pelajaran ada tugas, terus di rumah juga punya tanggungan, ngajar, juga masih ada kebingungan membagi waktu untuk hafalan dan juga untuk belajar ya. Iya betul nih, hafalan dan belajar ya. Oke, ini berarti kendala sudah termasuk. Nah sekarang begini, kalau itu kan berhubungan dengan kondisi umum ya. Nah kalau kondisi yang berhubungan dengan Mbak Marisa sendiri, boleh terkait dengan cara belajar atau apapun lah yang berhubungan dengan supaya bisa dapat gambaran nanti peluang untuk mencapai target itu semakin besar. Nah itu perilaku yang baik seperti apa yang biasa Mbak Marisa lakukan sekarang ini? Perilaku yang baik, yang mendukung agar lebih besar peluang tercapainya tujuan atau target. Mungkin dari sekarang lebih mikirin prioritas belajarnya gitu, waktunya gitu. Ini berarti sudah terjadi ya Mbak Marisa membiasakan untuk memprioritaskan belajar. Sudah terjadi. Oke. Berarti yang pertama adalah memprioritaskan waktu untuk belajar ya. Ada lagi Mbak yang sudah baik, yang sudah berjalan dan bisa memperbesar peluang tercapainya targetnya Mbak Marisa? Kalau ada tugas dikerjakan tepat waktu. Oke, berarti mengerjakan tugas tepat waktu ya. Iya. Kerjakan tugas tepat waktu. Ada lagi Mbak yang sudah baik ya, yang artinya ini kalau aku melakukan ini, insya Allah peluang terjadinya target itu lebih besar. Nah, itu yang sudah Mbak Marisa miliki. Apalagi selain itu? Apa ya?
Ya mungkin lebih aktif tanya lagi Ustadz. Misal kalau ada materi yang sih belum paham gitu, tanya teman atau tanya guru Oh, oke. atau Berarti tanya ini siapa. sudah menjadi kebiasaan Mbak Marisa ya. Kalau ada Iya, yang tidak paham, oh oke ya. Bertanya ke teman atau guru setiap kali ada yang tidak jelas, gitu ya. ya. Yo, hijab itu betul perilaku baik ya. Nah, sekarang selain kebingungan membagi waktu, apalagi perilaku Mbak Marisa yang bisa jadi malah menghambat tercapainya target nilai 80. Ini yang sebaliknya. Kalau tadi yang baik, ini yang bisa mengganggu lah, yang bisa mengganggu. Apa? Marisa tuh rentan sakit tuh Ustadz. Jadi kalau misalkan udah gampang kecapean, gampang pusing dan lain-lain. Terus ada lagi misal kalau Marisa itu lagi nggak mood, ya udah kayak nggak bisa ngerjain sesuatunya itu nggak maksimal Ustaz. Oh ya ya, berarti ada dua ya, rentan sakit dan moodnya apa ini bahasa? Kemudian apa ya? Oh mudian ya, mudi. Nah, mudi ya. Baik, oke, berarti nah sekarang kita coba urai sedikit. Kalau untuk perilaku yang baik, insya Allah nanti bisa kita detailkan. Nah, sekarang yang jika rentan sakit, maka apa nih yang Mbak Marisa pikirkan agar kemungkinan terjadinya sakit berkurang sehingga peluang tercapainya tujuan bisa lebih tinggi? Apa? Nah, kalau dari supaya nggak mengganggu lah atau memperkecil gangguan, apa yang bisa dipikirkan? Ya, bisa mungkin Marisa lebih menjaga pola makan, terus menjaga jam tidur juga. Terus jadi nggak cuma otak kita yang diisi tapi fisik kita juga. Jadi olahraga juga, nyepetin olahraga. Oh yes, ada 3: pola makan, jam tidur, dan olahraga ya. Ya. Terus kalau ini untuk mengantisipasi mudian itu, apa yang terpikir di Mbak Marisa? Apa ya? Aduh, apa ya Ustaz? Ya, Mbak Marisa yang tahu sih. Mungkin lebih bisa melawan rasa apa ya? Kalau menggunakan karakter dirinya tadi mungkin nggak? Bulat, terus tekun, sama serius. Mungkin nggak? Bisa nggak menurut Mbak? Bisa, mungkin kalau lagi moodnya jelek tuh, oh ya, kamu nggak boleh gini. Ingat kamu tuh punya tanggungan udah selesai nih. Gitu. Ayo kerjain, jangan males, jangan apa. Ya, oke. Berarti afirmasi atau penegasan kepada diri sendiri untuk mengembalikan kepada target ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Nah, sekarang gini Mbak Marisa. Kalau ya, ini kan ada beberapa hal nih ya yang berhubungan dengan satu lagi. Apa ya bahasanya itu sumber daya itu sesuatu yang bisa mendukung Mbak Marisa tetapi yang di luar diri Mbak Marisa dan bisa membantu memperbesar peluang terjadinya target. Entah lingkungan keluarga, entah lingkungan pondok, entah lingkungan kamar, entah apa yang bisa Mbak Marisa identifikasi itu juga bisa membantu Mbak Marisa. Apa? Mungkin dari lingkungan dari lingkungan tempat tinggal Marisa yang mendukung, keluarga juga mendukung, kayak lingkungannya mendukung lah Ustadz kan. Oke. Lingkungan keluarga yang pasti ya. Iya, lingkungan keluarga mendukung ya. Oke, nah sekarang begini, dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan ya, kan ada beberapa informasi yang sudah disampaikan. Kondisi saat ini pelajarannya padat, terus di rumah punya tanggungan ngajar,
Terus juga masih ada kebingungan membagi waktu, hafalan dan belajar itu sendiri. Terus memprioritaskan yang sudah baik, sudah biasa dilakukan itu memprioritaskan waktu untuk itu mencapai target, terus kemudian mengerjakan tugas setiap kali ada tugas dan seterusnya. Nah, sekarang kalau dibuat kegiatan atau cara kegiatan apa saja yang bisa menjadi pengantar capaian targetnya nanti bisa tercapai. Nah, apa Mbak menurut Mbak? Dari sekian banyak yang tadi diumpamakan, kalau misalnya dibuat sebuah bentuk kegiatan, apa saja itu kegiatan? Dari pertama mungkin kita banyak membaca, mungkin bisa lewat bimbel online. Misal kita kan sekarang kan zamanin teknologi ya Ustadz, jadi banyak baca materi yang di misal materi-materi di bimbel online kan sekarang banyak. Nah, kita bisa belajar di situ atau bisa tanya, intinya lebih rajin apa ya Ustaz? Membaca atau mempelajari melalui materi di bimbel online satu. Terus supaya lebih kuat sampai target, apalagi nih? Yang ini supaya waktu yang ada atau yang tersedia itu Mbak Marisa tidak bingung, tetapi bisa digunakan untuk memperbesar peluang terjadinya angka 80 tadi. Selain membaca materi di bimbel online, apalagi? Mungkin kita buat itu daily activity Ustadz setiap harinya. Daily activity. Jadi membuat jadwal ya, jadwal harian ya. Oke, membuat jadwal harian. Yes. Terus waktu untuk belajarnya sendiri selain dari bimbel sudah cukup dari bimbel atau ada waktu belajar lagi dalam bentuk yang lain menurut Mbak Marisa yang bisa dilakukan? Tadi yang saya mencermati itu mengerjakan tugas tepat waktu bila ada tugas, terus kemudian bertanya kepada teman atau guru bila ada materi yang tidak tahu. Nah, itu kalau dibuat kegiatan jadinya kayak apa itu bentuk kegiatan? Jadi kita mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu, yes, benar sekali, mantep. Terus soalnya kalau tugas ditumpuk juga nanti malah nggak baik kan Ustaz? Ya betul. Terus lagi Mbak yang berhubungan dengan tadi bertanya itu biasanya kalau dibuat kegiatan Mbak Marisa bertanyanya itu seperti apa? Apakah rutin setiap hari bertanya atau bagaimana yang bisa membantu pencapaian target? Ya. Aktif bertanya di kelas apabila menemukan materi yang kurang jelas. Yes. Kalau misal dan kalau misalkan kita lagi ngerjain tugas rumah, pekerjaan PR, terus ada yang nggak paham gitu, mungkin bisa chat gurunya, tanya, Bu ini gimana? Oh yes. Ya, oke. Ada lagi Mbak yang bisa menyupport atau mendukung. Ini sudah ada 4 ya. Mulai dari membaca materi di bimbel online, membuat jadwal harian, mengerjakan tugas tepat waktu supaya nggak numpuk-numpuk, aktif bertanya di kelas ketika ada yang tidak paham, dan 5, mengerjakan PR ketika ada yang tidak paham bisa chat dengan guru. Nah, ini kalau dilakukan semuanya, apakah sudah cukup untuk sampai mendukung target atau masih ada aktivitas lain yang mungkin belum diungkapkan dan itu bisa menjadi pendukung? Apa lagi Mbak? Yang kurang satu. Oh, satu ya, apa tuh? Biar seimbang kita juga perlu meminta sama yang mempunyai semua ilmu. Oh, oke. Berdoa sama Allah. Doa ya, yes, ya. Berdoa kepada Allah ya
untuk biar imbang aspek ininya, aspek batin dan aspek lahirnya. Nah, sekarang begini Mbak Marisa, ini kan ada 6 nih. Kalau mau kita urutkan 6 ini, mana yang paling menurut Mbak Marisa paling penting dan prioritas dari 6 ini? Jadi nilainya ini tinggi sekali sehingga harus dinomorsatukan. Yang mana dulu? Yang akan dilakukan? Nomor 6. Nomor 6 berarti sekarang jadi nomor 1 ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua? Yang kedua tadi yang belajar di bimbel online. Ya. Oh, yang itu 2 ya. Oke, 2. Terus yang ketiga? Terus yang ketiga itu tadi itu ada membuat jadwal harian, terus mengerjakan tugas tepat waktu, aktif bertanya di kelas, dan mengerjakan PR yang apabila tidak paham itu bisa chatting ke guru. Yang nomor 3 yang daily activity. Oh, ketiga membuat jadwal. Oke, terus? Yang 4 itu mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ke-5 aktif bertanya, dan yang terakhir itu tadi bisa chat ke guru kalau Ustaz. Ya. Ini Ustaz Arif mau menanyakan untuk membaca materi di bimbel online itu target Mbak Marisa setiap hari sekali atau bagaimana yang nantinya mau dilakukan? Mungkin menyesuaikan jadwal pelajarannya ya Ustaz. Menyesuaikan jadwal pelajarannya itu misal besoknya misal pelajaran biologi, nah kita malamnya tuh membaca. Oh ya, berarti menyesuaikan. Terus waktunya, waktu membacanya Mbak Marisa punya gambaran nggak? Mau berapa menit, berapa jam atau gimana? Kalau belajar malam itu biasanya sih kalau membaca gitu-gitu paling nggak 1 jam. 1 jam. 1 jam. Oke, berarti sekarang Ustaz Arif urutkan ya. Ustaz Arif urutkan lagi ya. Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul ya? Ya. Kedua, membaca materi yang berhubungan dengan yang akan diajarkan besok. Ya. Biologi berarti belajar dulu minimal 1 jam atau menyediakan diri 1 jam. Terus yang ketiga membuat jadwal harian. Yang keempat mengerjakan tugas tepat waktu. Dan apabila ada yang kelas bisa chatting ke guru, itu nyambung ya. Dan yang kelima itu adalah aktif bertanya di kelas setiap kali ada hal yang tidak dipahami. Ya. Oke, saya tanya saya lagi, sudah tidak ada lagi cara yang lain? Ini aja. Kalau ini dilakukan semuanya sudah insya Allah ya, yakin sampai menuju ke target atau masih ada lagi? Ya. Doa orang tua. Apa Mbak? Doa orang tua. Oh, tambah lagi 1, berarti tambah lagi ya. Doa orang tua. Oke. Sip, berarti udah dapat 7. Nah, sekarang gini Mbak Marisa, ini kan sekarang tanggal 30 Agustus. Nanti targetnya kan anggap saja minggu keempat atau akhir September 2020, ada waktu 1 bulan. Nah, dari yang pertama, kalau berdoa kepada Allah dan minta doa dari orang tua, insya Allah setiap saat ya. Betul ya, setiap saat. Nah, terus kemudian apa kegiatan konkret yang bisa dilakukan sejak hari ini, mulai hari ini tik nanti sampai 1 bulan ke depan dari ini. Yang kedua dulu, membaca materi di bimbel online. Apa kegiatan konkretnya? Kegiatan konkretnya itu perencanaannya seperti apa? Perencanaan untuk membacakan biasanya kan begini, kalau kita belajar itu kan ada materi yang mau diajarkan, tujuannya juga sudah disampaikan. Nah, berarti sebelum materi itu diajarkan, tadi Mbak Marisa menyampaikan, ini saya akan membaca online. Nah, mempersiapkan agar membaca online itu bisa terjadi, bentuk kegiatannya apa saja? Mungkin mulai bisa dikonkretkan tuh setiap
habis Isya itu Ah. meluangkan waktu 1 jam Yes. buat belajar. Belajar 1 jam. Yes. Terus untuk yang membuat jadwal harian, kapan nih mau dilakukan? Ini ada hubungannya dengan tugas yang ini tadi, habis Isya terus yang lain. Ya. Kapan nih mau didetilkan? Jadi ini jadwal ini akan menjadi pemandu bagi Mbak Marisa untuk sampai ke akhir September nanti. Kapan mau dikerjakan? Mungkin mulai habis belajar itu kita buat daily activity buat besok gitu. Oh, oke. Jadi sebelum tidur apa nih yang besok aku lakuin? Oh, oke, to-do list ya, kayak to-do list gitu ya. Kapan nih mau mulai buat to-do list? Mbak Marisa kapan nih mau buat to-do list? Mulai buat to-do list? Mungkin mulai 1-2 hari ke depan. 1-2 hari ke depan ya, to-do listnya 1-2 hari ke depan. Jadi kalau semisal Ustadz Arif 1 minggu yang akan datang chat ke Mbak Marisa boleh diberitahukan ke saya to-do listnya, Mbak Marisa bisa nunjukin ya. Oke, siap. 1-2 ya, ini misalnya aja misalnya. Oke, terus kemudian yang ketiga, aktif bertanya di kelas, saya kira situasional ya, karena kan Mbak Marisa kan tergantung yang tidak tahu. Nah, kalau mengerjakan tugas tepat waktu, itu Mbak Marisa perlu menyisihkan waktu harian nggak? Iya, Ustaz. Nah, berapa yang direncanakan oleh Mbak Marisa untuk menyisihkan waktu harian? Mungkin itu waktunya satu waktu sama yang belajar 1 jam itu, Ustaz. Oh, berarti nyambung di situ ya? Ya. Di 1 jam itu selain belajar online di bimbel juga kalau ada mengerjakan tugas langsung masuk di situ ya? Oh, oke, sip, mantep. Itu. Nah, terus ini tadi masih ada loh di awal kebingungan untuk hafalan. Ini masuk ke jadwal harian nggak nih? Supaya hafalannya nggak keter. Ini kan memang tidak ada hubungannya dengan target, tetapi kan Mbak Marisa punya target yang lain yang berhubungan dengan hafalan. Itu akan dimasukkan dalam jadwal juga berarti di to-do list ya? Oke, sip. Tadi belum dimasukkan kan. Oke, Mbak Marisa, ini berarti tinggal sebentar. Saya izin untuk membuka kembali catatan saya. Nah, ini. Nah, untuk ini, untuk bisa menjaga agar Mbak Marisa ya tiap hari buat to-do list, belajar 1 jam, di mana yang 1 jam itu juga insert kalau ada tugas diselesaikan. Nanti di sekolah kalau ada yang tidak paham itu mesti kan akan bertanya. Nah, ya siapa orang yang paling Mbak Marisa percaya untuk bisa mengingatkan Mbak Marisa sendiri apabila lupa atau pas tadi mudi. Nah, kan tadi bilang mudi pas lagi ciung begitu terus. Nah, siapa yang bisa membantu? Mungkin kalau di rumah orang tua ya, Ustaz. Di rumah orang tua. Kalau di sekolah teman dekat. Teman dekatnya siapa tuh? Teman dekatnya namanya atau apa, Ustaz? Nama. Namanya Roidah sama Anggita. Roidah sama Anggita ya. Iya. Oke. Berarti setelah ini ketika membuat jadwal apapun yang Anda tuliskan targetnya apa, itu mestinya Mbak Roidah sama Mbak Anggita harus tahu supaya nanti beliau berdua kalau pas, terutama ini yang di catatan itu adalah ketika yang berhubungan dengan mudi ya, ketika swingnya ini muncul ya. Ya, oke. Terus yang berikutnya, kapan tadi mulai 1-2 hari ini ya, terus apa akibat jika Mbak Marisa tidak melakukan apa yang sudah diungkapkan tadi, mulai meminta berdoa kepada Allah, meminta doa kepada orang tua, menyiapkan waktu habis Isya 1 jam dan seterusnya. Apa yang akan terjadi jika itu tidak dilakukan? Ya, kalau misalnya tidak melakukan, pasti satu resikonya targetnya
mungkin nggak tercapai. Nggak tercapai. Oke, terus Targetnya nggak tercapai dan nggak maksimal sesuai yang diharapkan. Terus agar Mbak Marisa punya komitmen yang kuat, apa lagi yang Mbak Marisa bisa kuatkan di dalam diri Mbak Marisa lagi agar Mbak Marisa komit, saya komitmen untuk menjalankan itu semua sampai nanti akhir zaman. Apa yang Mbak Marisa janjikan atau ikrarkan untuk diri sendiri? Ya. Janjikan. Kan Mbak Marisa harus berjanji dong dengan dirinya sendiri supaya tadi sebetulnya sudah muncul 2 kali. Ayo, katanya kamu punya target. Ini kalau yang tadi ceritakan itu yang sempat diceritakan waktu ketika mudi tadi yang pertama. Apa yang bisa dijanjikan? Jadi kayak semacam afirmasi juga sih, afirmasi, komitmen diri apa yang bisa diikrarkan. Mungkin lebih yaitu penegasan lagi, kayak lebih meluruskan niat lagi, Ustadz. Meluruskan niat lagi. Oh, oke. Memperbarui niat ya. Ya, memperbarui niat setiap harinya. Ini tadi nggak keluar loh ya, memperbarui niat. Tahu-tahu keluar lagi tambahan. Ada memperbarui niat. Berarti ini tiap hari aktivitasnya ada satu lagi nih tambahan. Selain berdoa kepada Allah kan, memperbarui niat. Tadi kan belum keluar tuh. Alhamdulillah keluar juga akhirnya. Nah, gini Mbak Marisa. Ini sudah cukup ngobrolnya. Nah, saya melihat setelah ngobrol dengan Mbak Marisa kurang lebih sekitar 20 menit lah, 20-25 menit ini begini. Mbak Marisa ini tadi sudah disebutkan pribadi yang serius. Kenapa Ustadz Arif bilang begitu? Untuk urusan nanti mau SNPTN saja itu sudah kepikiran bagaimana cara menujunya mulai semester 1, semester 2 dan seterusnya. Ini pribadi yang serius, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbak Marisa ini juga mempunyai sosok pribadi yang mempunyai kesadaran spiritual yang baik. Apa buktinya? 2 hal. Yang pertama yang tadi disampaikan. Yang pertama, meminta doa kepada orang tua dan memohon kepada Allah. Ini adalah menurut Ustadz Arif ini pribadi yang kesadaran spiritualnya baik. Jadi buktinya itu. Kemudian yang ketiga, itu Mbak Marisa pribadi yang serius. Saya menemukan hal yang ini benar serius. Jadi kalau tadi Mbak Marisa menyampaikan bahwa Mbak Marisa adalah karakternya serius, Ustadz Arif menemukan hal yang sama. Yes, betul. Dari omongan tadi bisa menjelaskan runtut, terus bisa setiap kali menjelaskan itu ada keterangannya. Jadinya kenapa belajar 1 jam itu nanti begini, caranya begini. Itu hampir tidak ada yang tidak bisa dijelaskan dengan ini. Kalau nggak yang serius nggak bisa. Kalau asal-asalan nggak bisa ngomong yang kayak gini. Itu ya Mbak Marisa. Sip, Yes, terima kasih.